Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di podcast pertama aku. Sorry ya kalau agak berantakan, namanya juga baru pertama kali. Oh iya, kenalan dulu nih. Nama aku Ade Indriwani. Aku dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa. Selamat bergabung ya buat teman-teman dari Kota Langsa. Kapan nih bisa nongkrong bareng? Untuk podcast pertama ini nih, aku mau bahas tentang Telaga Tujuh, pulau legenda namun tertinggal. Keren gak tuh? Cerita tentang Kota Langsa nih ya, biar lebih jelas gitu teman-teman. Kota Langsa itu kan merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang dikenal dengan sebutan kota perdagangan dan kota industri. Selain itu, ternyata Kota Langsa memiliki banyak tempat wisata yang eksotis dan menyenangkan. Salah satu wilayah Kota Langsa yang memiliki destinasi wisata yang menarik, yaitu berada di kawasan Pulau Telaga Tujuh atau nama lainnya itu Pulau Pusung. Pulau Telaga Tujuh ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Langsa Barat yang memiliki luas wilayah sebesar 250 hektar atau lebih kurangnya itu 3% dari total wilayah Kota Langsa. Lumayan ya dengan kondisi geografis. Nah, ini dia nih. Kondisi geografisnya itu adalah pantai. Pantai, jadi pingin liburan. Oke, back to the topic. Jarak tempuh dari pusat Kota Langsa menuju Pulau Telaga Tujuh itu sekitar 17 km yang diawali dengan perjalanan darat hingga ke pelabuhan Kota Langsa. Penamaan Pulau Telaga Tujuh sendiri disebabkan oleh cerita legenda terdahulu yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi lain melalui cerita dari mulut ke mulut. Menurut legenda tersebut, bahwa pulau ini merupakan pulau yang ditempati oleh 7 aulia. Jadi asal kata tujuh itu merupakan asal kata 7 dalam bahasa Aceh. Oke, kita lanjut ya. Dikatakan bahwa para aulia ini terdahulu terbiasa untuk mandi di telaga yang terdapat di pulau ini. Menurut legenda bahwa telaga tersebut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki sifat dan sikap yang baik, tapi tersesat di pulau tersebut. Oke, jadi telaga di pulau ini cuma bisa dilihat oleh orang-orang yang bersikap baik dan kebetulan sedang tersesat di pulau tersebut. Oke. Akan tetapi, hingga saat ini masyarakat ataupun pengunjung yang mendatangi Pulau Telaga Tujuh belum pernah menemukan keberadaan telaga tersebut. Aku jadi penasaran nih buat menemukan telaga ini. Gimana sih? Kalian penasaran nggak? Nah, teman-teman, berdasarkan legenda tersebut, akhirnya pulau itu dinamakan dengan Pulau Telaga Tujuh dengan tujuan untuk mengenang kisah para aulia tersebut yang terkenal berhati baik, berjiwa mulia, serta memberikan kebaikan di pulau tersebut. Dengan diberikan penamaan Pulau Telaga Tujuh ini, maka legenda yang telah diwarisi sejak dulu tidak hilang dan akan terus dikenang oleh setiap generasi kehidupan. Kayak contoh sekarang ya, aku jadi tahu tentang Pulau Telaga Tujuh ini. Oh ya, perjalanan ke Pulau Telaga Tujuh ini sangat menarik dikarenakan sepanjang perjalanan selain dapat melihat pemandangan laut yang indah, tapi para pengunjung akan disuguhkan dengan pemandangan hutan bakau yang berdiri tegak di sebelah kiri dan kanan perjalanan. Jadi perjalanannya itu melalui perjalanan laut ya, nggak perlu mendaki gunung dan melewati lembah. Oh iya, di pulau ini juga tidak seperti di desa-desa yang lain ya teman-teman, yang riuh akan suara kendaraan. Karena ini yang unik nih dari pulau ini. Di dalam pulau ini semua masyarakatnya hanya berjalan kaki atau menaiki sepeda sebagai alat transportasi di dalam pulau. Perjalanan ke Pulau Telaga Tujuh ini sangatlah menarik dikarenakan sepanjang perjalanan selain dapat melihat pemandangan laut yang indah, para pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan hutan bakau yang berdiri tegak. Wah, hutan bakau sih keren banget nih ya. Dan selain itu teman-teman, di pulau ini juga unik daripada pulau-pulau lainnya. Karena di dalam pulau ini desa-desanya itu masyarakatnya bertransportasi tidak menggunakan sepeda motor, tidak menggunakan kendaraan bermotor ya seperti yang kita tahu, tapi mereka cuma berjalan kaki dan menggunakan sepeda. Wah, ini selain keunikan yang udah aku ceritain tadi,
Masyarakat Gampung Telaga 7 ini juga merupakan masyarakat yang didominasi dengan kehidupan menjadi nelayan atau melaut. Meskipun dalam masyarakat Gampung Telaga 7 tidak semuanya menggantungkan hidup dengan menjadi nelayan atau menjadikan laut sebagai sumber mata pencarian, namun secara kultural mereka harus tunduk pada sistem sosial budaya Gampung Telaga 7. Dengan berbagai hal unik yang ada di Gampung Telaga 7 ini, akan tetapi tidak banyak orang luar yang mengunjungi kampung ini. Wah, sayang banget ya, padahal potensinya itu loh. Udah desanya unik, ada telaganya, ramah lingkungan. Ya, semoga aja sih setelah kita mendengarkan podcast ini kita bisa pergi bareng-bareng. Ya enggak? Ya enggak sih teman-teman dari Langsa? Oke, lanjut ya. Perjalanan perahu yang terjadi hanyalah sebuah perjalanan masyarakat lokal yang keluar masuk ke dalam kota Langsa. Jadi, kalaupun ada perahu, itu pasti perahu dari warga pulau buat ke kota Langsa dan pulang kembali ke pulau. Gak ada tamu dari luar ya gitu. Dahulu sih terdapat 700 lebih kepala keluarga di Kampung Telaga 7. Akan tetapi hingga saat ini jumlah penduduk semakin berkurang. Semakin kurang sampai hanya menyentuh lebih dari 300 jumlah kepala keluarga. Dan yang selebihnya itu sudah mengungsi ke desa lain. Bangunan yang terdapat di Kampung Telaga 7 ini juga didominasi oleh bangunan yang terbuat dari kayu yang terlihat sudah usang dan kumuh. Hanya bangunan seperti masjid, puskesmas, dan sekolah yang memiliki bangunan semi permanen. Energi listrik yang diperoleh juga dari mesin diesel milik PLN yang terletak di dekat dermaga. Akan tetapi, mesin dieselnya belum mampu untuk mencukupi kebutuhan masyarakat akan energi listrik, sehingga untuk menutupi kekurangan daya tersebut, masyarakat memasang solar cell di rumah masing-masing. Ketersediaan air bersih kini telah ada berkat alat yang diberikan oleh pemerintah, yaitu berupa alat penyulingan air. Nah, itu dia teman-teman cerita aku hari ini tentang Gampung Telaga 7. Buat teman-teman yang tertarik, bisa banget nih buat jadiin destinasi wisata, sekaligus buat mengunjungi kampung yang sangat asri dan bebas polusi ini. Wah, bagus banget nih buat kesehatan, apalagi kita harus menjaga kesehatan kan selagi pandemi seperti ini. Oke, itu dulu ya buat podcast aku hari ini. See you in the next podcast. Don't touch your face, wash your hand, jangan lupa maskernya. Assalamualaikum.